ngaran laki-laki ini wajar haji bedatang diterima, alhamdulillah diterima, banyak haji lagi yang lain. Jangan patah hati. Cuman supaya kita ini bedatang jangan ditolak orang, ada resipnya. Lalu guru pang tengah malam bangun. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirina wal hadirah, alhamdulillah, malam hari ini kita akan mendengari pembacaan manaqib Sayyidatuna wa Ummuna Khadijah Al-Kubra yang insyaallah akan disampaikan Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita ayahanda Tuan Guru Ki Haji Salman. Mudah-mudahan kita dapat berkah sidin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Kepada yang terhormat dan kita muliakan bersama para alim ulama, guru-guru agama, khusus guru kita bersama Ustaz Muhammad Zakaria Ansari selaku pimpinan majelis yang selalu membimbing kita agar kita berjalan di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pun selalu memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan keberkahan para guru-guru kita untuk kita berataan. Guru Syarwani, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita berkumpul sesudah dibacakan qasidah Burdatul Madih, pujian terhadap junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat gubahan Imam Al-Busairi yang tenggelam dalam mahabbah dan kecintaan kepada sang Nabi mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah taala selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti. Dan ulun ucapkan terima kasih kepada guru kita yang mulia yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada diri pribadi Al-Faqir. Walaupun sebetulnya Al-Faqir kada pantas ada tangga sinandak umpat mengambil faedah juga pada dengar. Namun mudah-mudahan berkat baik sangka beliau, Allah Ta'ala pun selalu memberikan yang terbaik untuk kita berataan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang mulia, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang wanita dari keturunan bangsa Arab Quraisy. Nama beliau siapa? Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi nasab Siti Khadijah ini bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay. Kalau Nabi kita Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdi Manaf bin Qusay. Kalau Siti Khadijah jadi Abdul Uzza. Tertinggi pada Nabi kita satu tingkatan. Kalau Ibunda Sirin Fatimah binti Zaidah dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi berjumpa di Lu'ay bin Ghalib dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berikan keistimewaan kepada Siti Khadijatul Kubra. Beliau seorang wanita yang mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun hidup di masa jahiliyah. Masa itu wanita dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu syahwat. Bahkan wanita dilecehkan
Kalau orang bisa anak bebinian di zaman itu merupakan aib dan celak karena bisa mencoreng kehormatan keluarga. Tapi Allah menjaga Siti Khadijah daripada kotoran tradisi jahiliyah. Sehingga dengan perlindungan dan pertolongan Allah yang kuat, beliau pun terkenal dengan sebutan As-Sajdah At-Tahirah sebagai pemimpin kaum perempuan yang suci. Allah jaga. Kalau sudah Allah nang menjaga, Allah nang memberi pertolongan, itu kita menjadi orang yang aman beruntung. Semoga berkat kita sedikit mengenang beliau, Allah pun selalu menjaga dan memberikan pertolongan kepada kita berdasarkan berkat mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena Siti Khadijah ini termasuk ahli darak. Ahli darak itu kalau kita memohon kepada Allah berkat mereka, cepat bantuan dan pertolongan Allah itu sampai. Ujar Habib Abdullah bin Alul Haddad, salah seorang wali kutub, Qutbil Irsyad wa Ghuthil Ibad wal Bilad, yang beliau terlahir pada tahun 1044 Hijriah. Lahir Habib Abdullah di bulan Safar, malam Kamis 5 Safar kalau salah. Dan wafatnya beliau bulan Dzulhijjah, Dzul Qa'dah ini. Habib Abdullah bin Al Haddad wafat di bulan Dzul Qa'dah pada tahun 1132 Hijriah. Malam Selasa kalau salah. 7 Dzul Qa'dah. Kita malam ini berapa? 14 kali 15 sudah leh. Malam bulan purnama 14 15. Nang mana nak anum ini bisa ketujuh. Mandi lawan guru kita nih. Laris manis insyaallah guru lah. Jadi Habib Abdullah bin Al Haddad, beliau pernah menyebutkan ahlul barzakh minal awliya fi hadratillah, faman tawajjaha ilaihim tawajjahu ilaih. Jadi para wali itu walaupun sudah di alam barzakh itu, mereka itu berada di hadirat Allah Ta'ala. Kalau kita bertawajuh memohon kepada Allah berkat mereka para wali dengan etikat kita bahwa mereka itu adalah orang yang mulia dan memiliki pangkat di sisi Allah Ta'ala, tawajjahu ilaihim, maka para wali pun akan memohonkan kepada Allah supaya apa hajat kita dikabulkan. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah ada istilah tawassul. Tawassul dengan berkat para aulia. Dan tawassul ini bukan sesuatu yang baru, yang bid'ah. Bahkan Nabi kita melajari kita bertawassul. Tawassul ini ada tawassul dengan amal soleh, ada tawassul dengan orang yang beramal soleh. Kalau tawassul dengan amal soleh itu baik kita ahli sunnah wal jamaah ataupun kelompok sebelah itu mengakui. Karena ada hadis sahih yang kisah bertiga orang terjebak dalam guha, batu saling kenalan. Ketika 3 orang tadi masuk ke dalam guha, gugur menutup pintu guha, kada kawa keluar. Kayak apa caranya? Nah, itu hadis sahih kan dalam Riyadhus Shalihin. Lalu ujar salah seorang di antara mereka, kada lain kita memohon kepada Allah, sudah kita bertawassul dengan amal kita. Apa kira-kira ada amalan yang kita gawi ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Oh jangan sekong. Ya Allah, ulun bisi abah lawan mama. Saban malam abah mama ulun ni ulun siapakan banyu susu kambing atau susu dan kau ini anak bini ulun berminum, cuman kada ulun minumi anak bini sebelum abah mama ulun berdahulu. Suatu malam ulun terlambat, abah mama ulun guring, minuman sudah siap, anak bini mahadang. Jar ulun jangan minum dulu buah nikam sebelum abah mama minum. Kada ulun beda minum walaupun anak menangis, kada ulun julungi. Hendak manggarak kasihan sidin guringan. Dihadangi sudah tengah malam, hanya bangun dijulung, silakan minum bah, silakan minum mak. Kadang aku beri minum sebagai apa nih? Wujud bakti kepada kuitan adik kita. Kadang-kadang sarumah lawan kuitan, makanan nyaman-nyaman, kuitan kan ditawari. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan sidin tawari hendakah ma, atau kalau perlu pian hendak napa atau kesukaan sidin kita carikan. Nggih.
Ya Allah, kalau ulun manggawi itu ikhlas karenamu ya Allah, tolong selamatkan kami, bukakan pintu gua, trayek terbuka sedikit, kelihatan sudah cahaya mulai luar masuk, cuman gak ada talus lagi awak. Ada nang kedua pulang, ya Allah ulun beisi sepupu orangnya bungas. Ulun tergila-gila terpesona dengan sepupu ulun tadi, ulun bawai berselingkuh. Kada hakon, kenapa terjadi peciklik di kampung kami? Banyak nang kelaparan. Datang sepupu ulun hendak berucap minjem duit, kada ulun injemi kecuali hakon menyerahkan kehormatannya, hakon menyerahkan dirinya. Kada hakon karena ini seorang wanita yang solihah, yang takwa dan takut kepada Allah Ta'ala. Sampai inya kada tahan lagi kelaparan kan, kita kalau dalam keadaan misalnya darurat, matinya aja lagi nih, seandainya kita hendak mati kada ada yang dimakan kecuali bangkai kawan kita, boleh makan bangkai kawan. Daging babi kan boleh makan daging babi sekadar untuk menyambung nyawa. Ya kada tahan lagi, datang tolong bantu ulun, ayo hajar sepupu tadi, kamu ku bantui, cuman sarahkan dirimu kepada aku. Hanya hakon nggih berjanji malam ini berdapat nggih masuk ke dalam kamar, sudah siap nih bebaya laki-laki tadi hendak menjamah perempuan tersebut. Ujar perempuan tadi, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, jangan kau belah mahkota dengan cara nang haram. Akhirnya sadar, astagfirullah, ini parak sudah, ini kesempatan terbuka berduaan dalam kamar. Lalakian bibin itu jakanya wasi berani cepat menyambar. Ulun langsung tersadar, ulun tinggalkan duit tadi, ulun beriakan pakai aja. Karena apa tadi? Ittaqillah, takwalah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau ulun mengerjakan itu ikhlas karenamu, bukakan, terbuka pulang prek. Kada talus lagi. Ada nang sekong, ya Allah ulun bisi karyawan banyak. Nggih, pegawai-pegawai guru kita kan. Ada nang ini, ada nang itu. Ada sekong belum mengambil gaji, sehingga orangnya lari mencari gawean lain. Tapi ulun simpan gajinya ini sebulan misalnya berapa, ulun sisihkan, bahkan ulun mudalakan, tukarakan kambing sampai beanak siak, sampai selambah itu kambingnya aja. Beberapa tahun datang upahan ulun tadi, ulun menagih upahan nang dahulu belum ulun ambil. Ujar laki-laki tadi itu kambing beratanya pun nikam. Bujur-bujur jangan mantap-mantap istilahnya, ulun lari dulu ngene dihurut kada jar nih. Duit upahan nikam kumodalakan tuh kutorkan ke kambing ini, Pak, ambil berataan. Akhirnya upahan ulun tadi mengambil kambing berataan, seekong kada meninggali. Jak berterima kasih kada saut lagi. Ya Allah, mun ulun manggawi itu ikhlas karenamu, bukakan terbuka kawa keluar beta tiga itu bertawasul dengan amal soleh. Nah, orang kita ahli sunnah wal jamaah ataupun orang buhan wahabi percaya tawasul amal soleh, cuman nang buahnya mengingkari tawasul dengan orang nang memiliki amal soleh. Kalau dengan kita kan lawan amal soleh aja boleh bertawasul, apalagi orangnya. Ada guru kami Syekh Umar Jisidin, kalau kita bertawasul dengan amal, kita lihat dulu amal kita ikhlaskah kadakah. Amun amalan kita kada ikhlas, ada riyakah, ada ujub, kita bertawasul amal itu kada bertawasul amal soleh, bertawasul dosa kada harapan takabul. Jidin ulun sembahyang kada lillahi taala, seperti sampai orang rajin sembahyang, ya Allah mudah-mudahan berkat sembahyang ulun ni hajat ulun takabul. Tapi sembahyang ulun kada ikhlas, kada bacaan takabul. Jadi kita tahu misalnya para aulia ini nyata amal buahnya ini ikhlas kerulah. Ikhlas karena Allah. Makanya Nabi kita mengajarkan kalau kita hendak ke masjid atau hendak ke tempat kebaikan, menghadiri pengajian, tuh kalau di Hadramaut tuh biasa guru di bis ada sekong yang membaca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi man syaya hadza ilaik. Allahumma inni itu dari Nabi, as'aluka ya Allah kamu kepada engkau bihaqqis sa'ilin, demi hak orang-orang yang memohon kepada engkau, demi hak orang-orang nih, orang memohon. Wa bihaqqir raghibina ilaik, demi hak orang yang berharap kepada engkau. Ini bertawasul dengan orang pemilik amal soleh, hanya wa bihaqqi man syaya hadza ilaik, dan demi hak berjalannya ulun. Jadi sidin bedudi ma'andak apa amal, beduhulu bertawasul dengan pemilik amal.
Mengajar kita artinya boleh kita bertawasul dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, mudah-mudahan hajat kita terkabul. Ini di antara karamat Siti Khadijah, banyak orang yang membuktikan kabul hajatnya. Orang ini hendak menggunakan anak, beharta kadeda cuman berniat beazam kada hendak beinjam kepada siapapun. Pas hari hanya sudah parak duit kadeda kayak apa ini pusing juga. Nggih. Kadeda jalan lain memohon terbuka hati dapat ilham ziarah ke kubur Siti Khadijah. Ya Allah, mudah-mudahan berkat Siti Khadijah Engkau berikan ulun rezeki bisa mengawinkan anak gadis ulun. Berdoa munajat kepada Allah. Bebaya keluar dari kubah ada orang menjulungi duit sakadut. Itu berkat Siti Khadijah. Orang nak beroperasi takutan beroperasi juga. Nggih. Ke makam Sidin memohon kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah ulun kada beroperasi, mudah-mudahan penyakit ulun hilang. Sekalinya pina berkurang penyakit tadi hampir dirungsin, sekalinya bisa hilang karena kada beroperasi. Pokoknya banyaklah di antara kita ini merasakan keberkahan berkat mengamalkan manaqib Siti Khadijah. Selalu dikucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siti Khadijah ini kalau melihat umur memang Sidin lebih tua dari Nabi kita 15 tahun. 15 tahun lebih tua dari, tapi orangnya awet muda. Kada mungkin Allah Ta'ala sembarangan memilih untuk Nabi. Sealamannya dicari yang paling baik wanita di zaman itu Siti Khadijah. Jangannya ada baik pada Siti Khadijah dijulung kalau Nabi. Cuman gak ada lagi. Itu Siti Khadijah ini primadona kota Makkah. Pemuda-pemuda Makkah ini, para pemimpin Makkah, buan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Abuan itu berebut hendak mempersunting, ditolak mantah-mantah Siti Khadijah. Nabi kita ini mungkin sekitar 20 tahun sebelum menikah dengan Siti Khadijah, itu Siti Khadijah ini orangnya sugih kaya raya dan dermawan, sehingga para pandita dahulu agama Nasrani murni lagi ketujuh datang ke rumah Siti Khadijah. Jadi mendengar tentang kitab Injil, tentang apa yang ada di dalam Taurat. Suatu hari Nabi kita lewat di muka rumah Siti Khadijah. Ada mendahkan mimpi matahari turun di pangkuan Siti Khadijah. Ada mendahkan nih ketika Siti Khadijah lewat, Nabi kita lewat di muka rumah Siti Khadijah, lawang rumah Siti Khadijah terbuka, cahaya masuk ke dalam. Ujar si pandita, wahai Khadijah, tahulah cahaya apa yang masuk itu cahaya Nabi akhir zaman dan akan menjadi pendamping hidupmu. 20 tahun sebelum kawin Nabi. Melihat ternyata Nabi kita masih anum Sidin. Makanya sini nerilah menanti demi mendapatkan yang terbaik. Makanya itu orang sekolah ini sabar haji untuk dapat terbaik. Nampaknya kita berhimmat dulu belajar mengaji dengan guru. Insya Allah amun lakiannya binian menyasah. Amun biniannya banyak yang berdatang juga. Berkata apa? Kita berusaha untuk mendalami ilmu agama Allah. Sebenarnya insya Allah kehidupan kita di Tuhan yang mengatur. Kayak guru kita ini nyaman. Sini mbak kawin kalau guru bulan madu aturan guru kita ini. Itu sabar aja dahulu. Ada bayahnya guru leh. Berkat sabar itu ya ujung-ujungnya amun kada sok kawin mati kena. Kada leh insyaallah. Artinya semangat kita dalam belajar mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siti Khadijah seorang saudagar kaya, memiliki harta kaya, bahkan di Makkah itu mungkin di antara tokoh-tokoh Makkah itu Sidin salah satu wanita terkaya se-Arapan. Ini sekampung ini apa di sana bagian ngarannya mungkin sini guru. Karena berkembang orang tapi tahu aja nah. Sekampungan ini budak ampun Siti Khadijah berataan. Orangnya sugih kaya raya. Waktu Sidin hendak menikah lawan Nabi Gin, dalam riwayat Abi Sidin masih hidup, sebagian madahkan. Ada madahkan sudah wafat, sudah meninggal. Kan Abi Sidin menolak dia ada kon menerima. Padahal Siti Khadijah nang berdatang. Tahu Nabi kita orangnya jujur, orangnya amanah, akhlaknya bagus, mulia. Di boy bisnis dahulu ini hendak tahu bujurkah orang ini amanat jujur. Karena kita hendak mengetahui kejujuran orang ini kada kau sekadar melihat. Coba ya dulu. Pernahlah kita berurusan harta, duit dengan orang ini atau kada? Nang kedua pernahlah kita bepergian lah orang tadi. Di situ ketahuan watak asli. Nggih. Begaul lawas orang tadi. Ketika Nabi kita di bisnis dan mau Nabi kita keluar dari kota Makkah membawa barang dagangan Siti Khadijah pada umur 25 tahun. Disertakan oleh Siti Khadijah Maisarah, seorang pemuda. Maisarah itu adalah laki-laki, kalau kita Maisarah binian.
Kalau kian maysuri. Terujuk ayam orang ayam suri ya lagi udah. Nggih. Jadi melihat Maisarah kegenjilannya Allah nampakkan kepada Nabi awan menaungi betul lemah lembut pohon nang layu nang sudah mati Nabi kita benaung di betul di bawah pohon tadi langsung pohon tadi rimbun sampai hari ini pohonnya masih ada. Namun kita membuka tuan guru YouTube ada tuh tulis pohon sahabi muncul situ ada gambar guru mulia kami Syekh Umar Basiden di Yordania. Mudah-mudahan kita ada rezeki bisa berjalan ke sana. Dahulu Nabi benaung di situ batadoh. Satu-satunya pohon di padang pasir nang rimbun rindang. Ada pohon-pohon nang halus nang sekilan ini tinggi mulai zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi kita ketika sidin berdagang mati Nabi kita benaung sampai wah ini subur pohon tersebut. Makanya bergelar pohon sahabi loh. Kalau sahabi kan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Maisarah kegenjilan yang dilihat keistimewaan awan menungin Nabi kita maginya Siti Khadijah kerindangan asa kada tahan ya kusidnya makan amunnya malam hendak guring kada kada karuan makan kada guring kaganangan terus lawan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa caranya tadi? Hendak berdatang langsung memberi malu supan juwe. Hakunlah engkau kawilan aku kada hakun. Sidin tadinya orang pintar disuruh sidin napisah. Anu coba pang wahai Nabi sah cari keterangan apakah orang yang bernama Muhammad itu sudah memiliki pasangan. Amunnya kadede kira-kira hakunlah lawan aku. Datang wajar Nabi sah ya Muhammad Nabi kita wahai Muhammad ma yamna'uka minaz zawaj napa gerang pian kada hakun kawin kah? Umur sudah sadang 25 tahun misalnya. Nah ini kan berapa umur palingan 15 tahun saja udah sawa-sawa. Nah, beda 10 tahun lagi bujur-bujur mengaji sekolah. Nah, insyaallah jadi ini guru 10 tahun aja jadi orang besar ini enak. Insyaallah. Nggih. Amin. Ujar Nabi kita siapa? Gerang nang hakun lawan ulun. Lalu ujar Nabi andai ada pang seorang wanita terpandang orangnya cantik jelita, pemurah, dermawan, banyak pemuda-pemuda yang memperebutkannya namun ditolak mantah-mantah mau menikah lawan sampean kayak apa? Jadi Nabi kita siapa? Gerang orangnya Khadijah. Apa respon Nabi kita? Khadijah orang baik. Ada sudah sinyalnya. Khadijah orang baik. Sehingga ada ajaran kita jangan bela menolak aja dulu. Tahu sudah datang kepada Siti Khadijah dikabarkan bahwa orang yang pemuda yang bernama Muhammad tadi kosong nih kadada ini memang jumlah asli dan insyaallah seandainya lon sampian ada hajatan nih ada keinginan lalu musyawarat Nabi kita dengan paman-paman Sidin Abu Lahab Abu Talib Hamzah, Abbas sepakat setuju sama Nabi kita kawin lawan Siti Khadijah. Abu Lahab haji menolak memberi malu aja banyak sudah isinya nih pemuda-pemuda Mekah orang-orang sugih ditolak mantah-mantah kita berdatang menyupahin narah kada hakun Abu Lahab kada kita coba kan ngaran laki-laki ini wajar haji berdatang diterima alhamdulillah diterima banyak haji lagi yang lain jangan patah hati. Cuman supaya kita ini berdatang jangan ditolak orang ada resipnya. Dan guru pang tengah malam bangun rutin-rutin mengamalkan baca surah Toha sesurahan. Seben malam insyaallah berdatang kada ditolak orang bawa pansa sebuah apa seguru. Ya main jam barang. Ya kalau guru lah alfat kada betah ditolak insyaallah. Akhirnya berdatang dalam riwayat memang ditolak. Kadang aku menerima jujur Abbasidin nih. Lalu datang Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Sepupu Sidin, wahai Waraqah bin Naufal, ulun minta tolong sampian bujukan Abah amunya kada menerima Muhammad sebagai penabi. Ulun kada hakun kawin lagi. Samuran. Ujar Waraqah bin Naufal, aku aja nih. Membentuk cuman minta sebuting. Minta sebuting napa pendak napa masalah harta benda pian tahu ulun ni asal pian bocah pajon kada masalah itu pang jero anu Waraqah bin Naufal ini nang engkau ingin jadikan sebagai pendamping ini paling baik makhluk Allah taala amunya jadi aku mohon supaya engkau bisa memohonkan kepada orang tadi agar kelak aku mendapatkan syafaatnya
Tahu sudah Waraqah bin Naufal ini calon nabi akhir zaman. Orang ahli kitab. Waraqah bin Naufal ini orangnya sudah tua buta. Sidina ahli kitab, membaca kitab bahasa Ibrani. Jadi tahu. Di dalam Quran ya'rifunahum kama ya'rifun abna'ahum, orang-orang ahli kitab itu kenal lawan nabi alahan pada pinandu lawan anak. Luar biasa. Aku mohonkan supaya pemuda ini kelak memberi syafaat kepadaku. Dibujuk, akhirnya ya Abasidin mau menerima junjungan Nabi kita. Terjadilah perkawinan yang paling mulia antara Nabi kita dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Akhirnya lahirlah anak-anak beliau B6 kan 7 anak Nabi kita, B6 dari Siti Khadijah, B4 binian, 2 laki-laki. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. B2 laki-laki, siapa? Qasim dan Abdullah. Adapun Ibrahim dari seorang budak Mariyatul Qibtiyah. Jadi orang melihat bahagia benar Siti Khadijah sampai ada yang berucap, "Ma bu untungnya kamu Khadijah kawin dengan orang yang bernama Muhammad." Ujarna Siti Khadijah, "Semenjak aku kawin dengan Muhammad, aku kan memikirkan kayak apa supaya aku bahagia, nang ku pikirkan kayak apa supaya lakiku bahagia itu aja. Amun mau bebinian kayak itu gure itu jangan dilepas lagi. Kayak apa supaya laki ulun bahagia?" Sehingga Nabi kita selama hidup beliau dengan Siti Khadijah kada pernah memaduk. Kada mau Sidin memaduk. Bahkan tatkala wafat Siti Khadijah hanya Sidin kawin lawan Saudah, kawin lawan Aisyah. Tapi tetap Sidin mengenang Siti Khadijah. Bahkan kalau mengenang Siti Khadijah disembelihkan kambing. Ujar Nabi kita, "Aisyah, bagiakanlah kambing ini kepada keluarga Siti Khadijah, bagikan kepada kerabatnya." Ujar Siti Aisyah, "Khadijah harus diganang." Kada ada lagi yang lain, bukankah Allah menggantikan sampian yang lebih baik pian kain ulun dalam keadaan bujang ulun pian kawin itu lah. Sarik Nabi kita, kada ada aja Nabi kita nang kawa menempati posisi Khadijah, kada ada. Inni ruziktu hubbaha ahabballah man ahabbaha. Aku diberi Allah karena cinta kepada Siti Khadijah. Mudah-mudahan siapa yang cinta kepadanya Allah Ta'ala pun cinta. Mudah-mudahan kita mengenang Siti Khadijah sebagai rasa cinta kita. Man ahabba syai'an kasara dzikruh. Siapa cinta sesuatu banyak menyebut. Sebelum kita membaca manaqib Siti Khadijah, Nabi kita sudah membaca. Khadijah orangnya baik, ya Nabi kita amanat bi hina kadzabanyan nas. Inya yang pertama beriman, hina kafar bian nas, ketika orang-orang kufur kepadaku. Wasadaqatni, inya yang membenarkanku, hina kadzabuni, nang lain mendustakan. Wawasatni bimalha, inya dengan harta bendanya berkorban demi dakwahku. Hina haramuni, ketika orang-orang mengharamkan hartanya, bahkan seluruh putra-putriku darinya buah nikah mau disembelih anak. Mulai hari itu aku jadi Siti Aisyah, amunnya Nabi menyebut Siti Khadijah, aku doain lagi, aku minta macam-macam. Kada pernah Nabi bermamai seperti itu nih di hadapanku. Artinya luar biasa cinta Nabi. Wajar aja Bang Siti Aisyah ada sifat cemburu, wanita itu wajar sifat cemburu ada. Cuman ngaran cinta ini naqil fuada haitsu ma kunta minal hawa wa mal hubbu illa lil habibil awwali. Pindah aja cinta itu ke mana, nang ngaran kekasih itu tetap nang pertama juga. Kira-kira kalau guru lah. Kalau tahun nang pertamanya. Nah, itu nama nakah jual. Tuh. Jadi hidup Nabi kita Siti Khadijah sampai beliau wafat pada tanggal 11 ya kah? Daripada bulan Ramadan tahun ke-10, 3 tahun sebelum hijrah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah sedikit kita mengenang Siti Khadijah. Allah berkahi kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi keluarga kita, dan Allah berkahi ilmu kita, dan Allah berkahi umur kita, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang mulia, dengan kekasihnya, dengan baginda Rasulullah dan orang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Allah taala minta ridha sekadarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.